Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa min kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban barakan fi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat agama Islam. Dan sungguh agung sekali itu nikmat. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hambanya yang muslim. Wa raditu lakumul Islam dina. Kita muslim bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena walid atau abu, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang muslim. Jika Allah menghendaki kepada kita suatu hal yang besar muslim, maka setelahnya adalah bisyarah, kabar gembira bahwa kita akan menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Faliyadzun bima syaa, dia silahkan sangka apapun. Tapi ketika Allah memberikan satu karunia nikmat Islam kepada kita, digabungkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karunia yang kedua. Ya, kemudian dijadikan pula sebagai kelompok daripada yang terbanyak di dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikmat di atas nikmat dan di atas nikmat, satu keagungan, di mana di antara sifat khusus Ahli Sunnah wal Jamaah selalu mendoakan semua muslim dengan ghufran, dengan ridwan, dengan rahmah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Minta kepada Allah agar semua orang muslim masuk surga, semua muslim dirahmati oleh Allah, diberikan ridhonya, diberikan ampunannya. Ya Allah, jangan jadikan dalam diri kami suatu penyakit, sesuatu rasa yang buruk terhadap saudara muslim. Itu doa kita setiap waktu. Tapi itu nikmat harus dijaga. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau engkau dalam keadaan nikmat, jagalah. Fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat bisa membawa, menghilangkan itu nikmat. Yang tadinya dia muslim, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-paginya muslim pegang tasbih, tapi sore harinya dia sudah keluar dari Islam karena tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan. Yumsi mu'minan wa yusbihu, terbaliknya lagi, sore harinya dia muslim pegang tasbih, pegang Quran, pagi harinya sudah datang ke dukun dan gak kuat dengan keadaan miskinnya, dia terpaksa, bukan terpaksa, tapi itulah keadaan ujian. Jaga Islam. Para ulama dalam ketakutan mereka hanya takut meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita aman, makanya tidak menjaga-jaga. Para ulama, pikiran mereka tuh, mereka yang mereka khawatirkan meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita merasa aman, yang merasa aman berjaga-jaga? Tidak. Yang merasa tidak aman berjaga-jaga. Yang merasa aman di rumahnya nggak bakal kunci pintu, kunci jendela, aman, masuk balik. Tapi yang merasa tidak aman selalu khawatir, kunci pintu, kunci jendela, apapun yang terbuka dikunci. Di mana agar Islamnya terjaga, bukan hartanya terjaga. Dengan menjaga Islam itu bagaimana? Dengan mempelajari Islam itu sendiri.
Bagaimana kita, apakah telah menjadi seorang muslim yang baik? Apakah hanya sebagai KTP sebagai muslim, Bapak Fulan bin Zaid muslim, agama Islam, tapi ternyata perilaku jauh daripada keislaman. Kita harus menjaga Islam dengan ilmu, bukan dengan taklid, hanya mengikuti orang tua. Salat 20 tahun tidak punya nilai, terus saja salat. Rukun Islam yang kita fahami harus diperbaiki satu persatu. Apakah kita sudah mengenal arti Islam, sudah mempelajarinya, sehingga kita bisa mengatakan semua agama tidak diterima oleh Allah. Ada sekelompok orang yang mengatakan semua agama Islam sama, dia marah sebab dia tahu Islam tidak sama. Tanpa mempelajari, dia tidak tersinggung, tidak marah, tidak ada merasa apapun dalam dirinya. Islam itu dengan agama yang lain sama, biasa saja, tidak seperti kebakaran rumah. Kita ini ada dua kelompok, abnaud dunya wa abnaul akhirah. Ada orang-orang keturunan agamis, ada orang-orang keturunan duniawi. Kalau dunianya diganggu, maka dia akan marah sekali. Tapi kalau agamanya diganggu, dia tidak akan marah. Ada seorang lagi, kalau agamanya diganggu, dia akan marah sekali. Kalau dunianya diganggu, dia tidak akan marah. Fakunu min abna'id din wa la takunu min abna'id dunya. Maka kita jadilah anak-anaknya agama, yang bila agama terganggu sedikit, kita akan marah besar. Tapi kalau harta kita diganggu, kurang lebih nggak ada masalah. Tapi yang sebaliknya, agama diganggu, ya kurang lebih nggak apa-apa. Ini agama diganggu, ya sudah akhir zaman, tidak ada perasaan. Tapi bagian hartanya diganggu, bisa mati, keluar parang untuk mati bersama. Kenapa? Karena mereka abna'ud dunya, yang satu lagi abna'u ad-din. Di situ kita lihat hari-hari kita, apakah kita ini bin Abdullah atau bin dunia. Bangga, saya keturunan siapa? Habib, keturunan Abu, keturunan Walid, keturunan Wali. Tapi ternyata ketika agama diganggu, dia diam. Kamu dusta, tidak mungkin kamu keturunan Abu. Agama diganggu, kau diam saja. Bahkan ada orang yang bermaksiat di jalan pun kau cuek, tidak bergeming sama sekali. Tapi kalau masalah engkau punya motor dikotori sedikit saja sudah keluar macanmu. Ternyata kita ini masih bernasabkan Abu dunia, jadi bin dunia. Binnya hari-hari pun berubah, yang dikatakan dalam hadis, besok saya menjadi anak siapa ya, anak dunia atau anak agama, saya mau lihat. Ternyata besoknya saudaranya tidurnya kesiangan, gak dibangunkan. Kamu sekarang menjadi anaknya dunia. Ya, bagian kau minta kepada dia sarapan, suruh bikin kopi, terlambat dia kau marah-marah. Bagian sholat subuh sholat subuhnya terlambat, kau tidak marah. Dia kemudian minta maaf kepada Allah, ya Allah ternyata saya masih anak dunia ini, dirubah. Besokannya pun dia berubah, sekarang tidak. Itulah mujahadah, usaha seorang hamba untuk menjadi terus anak agama, bukan anak dunia. Itu yang harus kita perhatikan, bahkan dalam hati kita, pikiran kita, rencana kita, seperti yang dibangun oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Ada orang yang hidupnya hanya untuk lingkungan saja, kerja, pulang ke rumah, kerja, pulang ke rumah, sampai kemudian kemana ayahmu? Sakit. Kemana ayahmu? Meninggal. Jadi hidupnya dari mulai kecil, belajar, kerja, kawin, lalu kerja, pulang ke rumah, kerja, pulang ke rumah, sampai meninggal. Riwayatnya, ceritanya hanya kerja, pulang ke rumah, tidak lebih. Sampai kalau ditanya anaknya, kuburannya di mana? Nggak tahu, saya lupa. Orang-orang ketika ditanya di mana kuburannya, nggak ada yang tahu, sebab memang hidupnya hanya untuk seperti hewan, makan, tidur, makan, tidur, kerja, rumah, kerja, rumah, tidak lebih riwayatnya. Tapi ini contohnya seperti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Contohnya ada. Beliau bukan hanya satu membangun di sini, berbagai tempat pun beliau membangun. Ada bekasnya, ada sisanya. Saya nggak mungkin membangun seperti ini. Bisa. Kalau kau bersamanya, kau akan bersamanya. Siapa yang bangun ini? Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Ada asistennya, walaupun tidak resmi, tapi kemana-mana dia membantu terus. Nggak perlu uang.
dalam membangun satu tempat. Nggak perlu harta, nggak perlu. Yang penting ikut serta bersama mereka meringankan bebannya. Makanya di dalam hadis dikatakan kun aliman, jadilah orang alim. Artinya apa? Bukan hanya orang alim, jadilah orang yang membangun Islam. Tidak bisa, jadilah orang yang bersama mereka membantu meringankan apapun. Bahkan dalam hadis membana masjidan walau kamafhasir tairin, siapa yang bangun masjid walaupun seperti sarang apa? Sarang burung, maka Allah akan membangunkan di akhirat nanti banallahu baitan fil jannah. Harta sampai dikatakan dalam hadis ittaqullah walau bisyiqqi tamrah, artinya apa? Seperti juga dikatakan walau bisyiqqi tamrah, ya. Artinya di sini hadis itu bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sepotong korma. Itu sepotong korma itu ada yang mau terima nggak kalau dikasih hadiah? Kita kalau lagi puasa, mau buka puasa, ada satu korma dipotong berdua, kita heran, sudah satu korma kau potong lagi. Itu seakan bukan suatu sedekah sudah. Orang menganggap suatu yang hina. Dianggapnya bukan sedekah kalau sepotong sudah korma satu dipotong lagi. Nggak ada yang pernah begitu. Nggak mungkin, sebab hal itu sangat tidak mungkin. Maka dikatakan perbuatan amalan yang memang tidak mungkin dan tidak dianggap oleh orang, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap suatu perkara yang kecil itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala besar. Dalam satu makalahnya, la tahqiranna ma'rufan wa in saghura, jangan kau anggap ringan kebaikan walaupun sedikit sekali. Fala'alla fihi ridallah, barangkali di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala apa tadi kalimatnya? Wa in saghura, apa kalimatnya tadi apa? Wa in saghura, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan kau meninggalkan, jangan kau anggap ringan perkara walaupun itu sekecil apapun. Jangan meninggalkan perkara yang baik walaupun kecil. La tahqiranna, jangan kau merendahkan perkara yang kecil daripada kebaikan, barangkali situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala tahqiranna maksiatan wa in saghurat, jangan kau menganggap ringan maksiat walaupun kecil, barangkali situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita di sini sebagai saksi apa yang telah dilakukan oleh beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada beliau. Dan insya Allah mungkin ini dimakmurkan dengan adanya pesantren di sebelah dan dibawakan guru-guru yang memang sudah jadi orang sini, nggak perlu kemana-mana, sudah gurunya pun orang-orang hebat kumpul di sini. Ya, para ustadznya, para walidnya, abunya, semuanya insya Allah dimakmurkan. Akhir kalam yang ingin saya sampaikan sesuai dengan masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjidlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan idza ra'aitum man taraddada ila al-masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang pulang pergi ke masjid, maka saksikan oleh kalian orang itu orang beriman. Kenapa? Karena Allah berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nabi Muhammad bersabda idza ra'aitum asyab atau insan yataraddad fil masajid fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang-orang itu beriman. Saya punya cerita, ada teman saya pergi ke New Zealand. Dia kebingungan di sana mau bertemu dengan siapa. Waktu berangkat dari tempatnya di Jakarta pergi ke New Zealand, diwasiatkan engkau pertama menginjak tanah dimanapun, di negeri manapun yang bukan muslim atau muslim, pertama kau temui orang-orang di masjid. Maka dari airport pertama yang dilihat adalah minta ke tempat masjid. Ternyata di situ yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajidallah man amana billah. Di situ orang-orang beriman banyak. Jadi sampai di sana dia ingin mencari kerja, bertemu dengan bosnya, orang yang bosnya
pabrik roti orang Turki. Ini cerita sendiri kepada saya. Akhirnya beliau pun kerja dengan orang Turki, tidak perlu lama-lama untuk mencari pekerjaan. Sampai ke masjid bertemu orang-orang jujur. Sampai ke masjid mendapatkan rezeki yang makmur. Sampai ke masjid dia pun akhirnya menjadi orang, jadi izin tinggalnya semua diurus oleh si bos tadi dengan mudah. Dari airport langsung ke tempat masjid. Di sana berkumpul orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ikhwani rahimakumullah, apa yang kalau kita melihat di masjid dimanapun, di sini ada majlis taklimnya setiap minggu sekali, malam Senin, malam Rabu, malam Jumat. Masya Allah, dalam satu minggu banyak ya. Ahad subuh. Masya Allah, dalam satu minggu. Nah, di antara memakmurkanlah hadir majlis. Saya nggak bisa membangun, saya nggak bisa ikut membantu. Kalau begitu makmurkan masjid dengan menghadirinya. Datang dari rumah sambil mengatakan, membaca ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang hamba-hambamu yang memakmurkan masjid. Saya nggak bisa bangun masjid, tapi ingin memakmurkan masjid. Itu yang harus kita lakukan, walaupun sebatas kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang mau tanya silahkan. 1-2 pertanyaan agar majlis hidup, jangan hanya sebagai pendengar tapi juga ada tanya jawab. Fadhal. Nah, kalau seandainya kita istirahat naiknya. Kalau seandainya kita istirahat masuk ke teras masjid tanpa wudu, bagaimana? Kita masuk ke masjid tanpa wudu. Manusia itu hidupnya tidak lepas dari dosa, dan wudu itu menghapus dosa. Kalau misalkan kita tidak mengerti artinya wudu kecuali pengampunan dosa dari Allah, cukup sebagai satu bekal kita. Kalau batal wudu, wudu lagi. Kenapa kamu? Ya, saya orang biasa. Para ulama aja tidak lepas dari wudu, maka saya pun akan selalu wudu, membersihkan. Dalam hadis, ketika seorang hamba membasuh mukanya, dosa mukanya hilang. Basuh tangan, dosa tangannya hilang. Dan satu lagi, terjaga dari sihir. Nah, itu Habib saya pengen itu. Bagian terjaga dari sihir saya mau. Nah, bagian hilang dosa ya biasa-biasa saja. Ya, ketika terjaga dari sihir, ini yang saya inginkan ini. Kenapa? Teman saya banyak yang kena sihir. Jadi masalah yang menguntungkan dia, betul itu bisa menjaga daripada sihir, ya, menjaga daripada guna-guna orang wudu. Ada ceritanya demikian. Satu orang pemuda ketemu dengan salah seorang wali, Abu. Ini Abu dapat kasyaf, suka kasyafnya. Yang muda mengatakan, mengajak temannya, kita bertemu dengan Abu. Tunggu dulu katanya. Saya malu nanti dia kasyaf lagi sayanya ini. Gampang, mudah. Nanti wudhu kamu insya Allah itu abunya nggak bakal bisa lihat, akan tertutup. Baik katanya. Berwudhulah dia, berangkat dengan temannya bertemu dengan salah seorang wali min auliyaillah. Waktu pas selamat, yang satu dikasih selamat, satu lagi cium tangan nggak dikasih. Kamu ini wudhunya karena Allah atau karena takut kepada saya? Kalau karena Allah, kamu tidak akan wudhu karena takut sama Abu atau kepada wali. Innamal a'malu binniyah. Betul, hilang dosanya hilang, tapi kekuatan wudhunya tidak akan memiliki kekuatan yang diharapkan olehnya. Wudhu besar. Sampai ada ulama mengajarkan kepada kita kalau ingin main silat, wudhu dulu. Dan silatnya itu dalam bentuk wudhu. Gitu ya. Silatnya itu dalam bentuk wudhu, diambil begini. Jadi ada wudhu begini gitu ya. Jadi wudhu, gerakan wudhu itu dijadikan gerakan silat. Nah, kalau ketemu gerakan mandi susah juga ya. Subhanallah. Jadi tadi wudhu dianjurkan setiap waktu, khususnya masuk ke masjid itu dengan berwudhu. Ya, bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Masuk ke masjid, dari sana nawaitul itikaf ila nakhruj, saya niat itikaf sampai saya keluar. Sana keluar selesai itikafnya.
Jadi siap masuk niat, kau katakan saya niat itikaf sampai saya keluar. Para ulama mengatakan kalau begitu boleh nggak nadar? Saya nadar itikaf sampai saya keluar. Jadi mengikat nadar itikaf di masjid sampai dia keluar, ya. Tapi tidak dianjurkan nadar. Bagusnya sunnah aja. Tapi kalau bisa menjaga dirinya, masuk ke masjid, saya nadar itikaf sampai saya keluar. Keluar lagi, pahalanya fardu bukan pahala sunnah. Tapi tidak dianjurkan dengan nadar. Yang ada aja susah, apalagi tambah-tambah wajibnya lagi dengan nadarnya. Nah, soal pertama kedua mana? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa terus istiqomah berada dalam kebaikan? Mungkin ada amalan atau lainnya. Nah, kedua ada suara. Istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Menjaga kebaikan. Begitu. Nah, semua orang bertanya tentang istiqomah. Pengen ya. Sebab kalau saya dengan istiqomah dengan telunjuk ini, lobang berlobang nggak? Dengan telunjuk ini pelan-pelan saya tunjuk pada tempat yang sama, berlobang tidak? Lalu saya mengatakan kepada orang, tahu nggak ini lobangnya dengan telunjuk saya? Nggak percaya. Nggak mungkin Habib. Iya, ini lobang karena telunjuk saya. Nggak mungkin, ini keras telunjuk Habib, daging nggak mungkin. Dia tidak tahu dengan istiqomah tembus. Dengan istiqomah tembus. Ketika minta kepada Allah, ya Allah saya ingin mimpi Nabi Muhammad. Saya ingin mimpi Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Setiap sedekah, ya Allah saya ingin mimpi Nabi Muhammad. Ketika seorang istri masak, ya Allah saya ingin mimpi Nabi Muhammad. Ketika mencuci pakaian, ya Allah, terus dikejar itu kalimat sampai terbuka tabirnya dan nampaklah Nabi Muhammad SAW. Bukan minta sebentaran, kayaknya nggak dikabulin, jadi jalan. Doa kepada Allah pun harus istiqomah, terus dikejar. Pengen punya anak, terus minta kepada Allah, saya ingin punya anak. Bukan dengan doa, sedekahan. Ada ketemu orang nggak punya 5.000, ya Allah dapat anak. Ya Allah dapat anak. Bersihkan lantai meskipun, ya Allah dapat anak. Bersihkan rumah. Seorang suami keluar dari rumahnya ingin mencari nafkah, ya Allah wiridannya bukan apa? Ya Allah saya keluar untuk mendapatkan rezekimu yang halal untuk suami, untuk istri dan anak. Pengen dapat anak. Terus dikejar istiqomah minta kepada Allah, ya, sampai tembus dan memperoleh jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ingatkan satu cerita. Seorang yang tidurnya kalau bahasa sini dalam sekali, susah dibangunin apa? Pulas, kepluk katanya. Tidurnya sudah habis sudah. Ada temannya dia kalau dia ngebangunkan itu asal aja, maka sholatnya suka terlambat. Udin, Yusuf, bangunkan jalan. Akhirnya mengadu kepada ibunya. Ibunya dia tahu ini sifat anaknya. Panggil dekat, Yusuf, terus sampai banyak. Yusuf, ibu sudah cukup, sudah ibu. Sekarang saya mau bangun. Itu Yusufnya masuk, suaranya sampai ke gedang telinga. Sampai dia masuk kamar mandi pun masih kedengaran suara ibunya. Yusuf masih ada ya. Dengan istiqomah itu, walaupun dia sudah jalan jauh, tetap itu Yusufnya masih ada nempel. Mau coba di rumah sendiri. Nah, Udin. Dia tahan pakai bantal, tetap aja tuh udinnya masuk ke bantal. Udin. Maka ketika kita doa, tembus 7 lapis langit. Jangan baru tembus atap rumah aja. Ya, kayaknya nggak diterima doa saya ini. Ini atap belum tembus. Kamu sudah menyerah, tidak, terus minta lagi kepada Allah sampai tembus 7 lapis langit. Ya, jadi tadi apa? Istiqomah itu merupakan inti dari keramat. Ingin tahu keramat adalah istiqomah. Tapi istiqomahnya misalkan saya ingin baca sholawat, satu orang ini sibuknya baca sholawat terus, yang satu istighfar terus, yang satu lagi suka tamu, menerima tamu, yang satu lagi suka membersihkan, satu lagi suka membantu orang lain. Maka masing-masing punya
jalannya menuju surga itu banyak jumlahnya. Kita nggak mungkin melakukan semuanya. Kalau begitu saya ingin hanya menerima tamu, bagus. Kalau begitu saya ingin selalu mengadakan majlis zikir, membantu orang. Di mana zikir dia ada, di mana zikir dia ada, setelah memenuhi kewajiban keluarga. Ya, jadi abwabul khair ka'adadus sya'r, pintu kebaikan itu sejumlah rambut, banyak sekali. Tapi jangan diambil semua tanpa istiqomah. Satu, ambil dengan istiqomah. Ini orang suka tamu, sampai setelah meninggal pun masyarakat semua tahu yang paling suka tamu adalah Fulan bin Fulan. Sampai semua masyarakat mengenalnya sebagai Abu Dhaifan. Siapa Abu Dhaifan? Nabi Ibrahim adalah Abu Dhaifan. Ini Abu Dhaifan kayaknya nih paling suka tamu. Sampai kutiba, sampai udah meninggal pun ini dulu ada orang yang suka tamu, nempel di masyarakat itu namanya. Ada yang suka tamu, ada yang suka membantu masyarakat dan sebagainya. Jadi istiqomah satu, kalau banyak susah istiqomahnya. Saya mau baca wiridan banyak macam-macam. Cukup kalau dengan dikatakan lau qubilat minni tasbihah wahidah lakafait. Kalau diterima oleh Allah satu tasbihah maka sudah cukup. Jangan banyak zikirnya, tapi carilah zikir yang bisa membuka tabir. Ya Allah, bisa nggak membuka tabir sampai nangis, sampai gemeter? Belum, cari zikir yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, terbuka tabir, bagus, namanya futuh kamu di situ dalam salawat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia bisa merasakan satu istighfar dan terus dibacakan sampai terbuka, namanya futuhnya di dalam istighfar. Ada subhanallah, subhanallah. Ada yang alhamdulillah, alhamdulillah. Semua itu zikir adalah kunci untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memperoleh jawaban dari Allah sudah la yashqa ba'dahu abada, nggak bakal celaka, nggak bakal susah seumur umurnya. Itu apa? Itu orang. Ya, banyak orang baca wiridan, tapi sayang ketika baca wiridannya di tengah-tengah dia terhenti, tertutup lagi. Kenapa ya? Rasanya kurang pas. Tadi sudah masuk ke dalam, keluar lagi. Masuk lagi dan keluar lagi. Coba kamu lihat hubungan kamu dengan ibu kamu, dengan saudara kamu, pasti ada kurang baik. Perbaiki. Kalau pergi haji minta maaf ke sana ke semari. Bagian sholat tidak. Padahal sholat paling afdalnya rukun. Pergi haji minta maaf kepada tetangga, bahkan ngundang orang lain makan bersama. Di sini begitu nggak? Kalau pergi haji muter, orang tua, paman, bibi, saudara, tetangga yang dekat jauh semua maafkannya, minta berkahnya. Kalau sholat paling afdalnya rukun. Makanya ketika sholat jangan ada hubungan kotor dengan orang lain, harus bersih. Kita akan menghadap kepada Allah. Yang dikatakan dalam hadis, itu ruh ketika orang sholat itu seperti orang mi'raj, ka'annaka tusyahidu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi minta maaf kiri kanan, jangan kemudian Allahu Akbar, hutang kepada temannya belum dibayar-bayar, dia minta maaf, ya Allah kabulkan saya punya doa. Nggak mungkin dikabulkan. Hutangnya yang sudah lama kau tidak bayar, kau biarkan. Perbaiki dulu. Ya, jadi harus diperbaiki dulu ketika mau zikir nyambung, ibadah nyambung, harus perbaiki antara kita dengan Allah. Nggak mau ngeluarin sedekah, nggak mau ngeluarin zakat, sholat 5 waktu nggak bakal diterima, keluarin zakatnya. Ya, harus bersih dahulu. Itu yang kedua. Wallahu a'lam. Terakhir. Ada soal? Terakhir. Ayo silakan. Bawa itu saninya. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahin ini anak kurang dengar kurang. Ya. Ya. Ya, walilah berjamaah sudah sering kita dengar dari Ustaz. Pahala berjamaah sangat banyak dan
kelezatan dalam berjamaah, kenikmatan dalam berjamaah ini yang sulit kita dapatkan. Maka mengakibatkan sering lupa berjamaah. Pertanyaan, bagaimana cara teknik agar lezat dalam berjamaah? Suka berjamaah. Sholat berjamaah sebenarnya. Agar lezat di dalam berjamaah, kita sudah memahami tentang fadail jamaah besar, tapi kita malas datang. Jadi kita mengetahui keutamaan berjamaah tapi ingin lezatnya berjamaah. Ya. Lezatnya berjamaah. Berjamaah itu berkah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkah. Berjamaah dalam hal apa? Dalam sholat berjamaah. Biasanya kalau berjamaah dalam makan juga enak ya. Sholat berjamaah itu ketika dia ada punya rencana, ada kekosongan dalam dirinya yang diperlukan di dalam masjid, ada kekosongan dirinya yang ingin dia bertemu dengan saudaranya. Jadi berjamaah itu sama dengan sholat. Jadi ta'mul imannya harus dirasakan. Ketika kita sholat dan merasakan kelezatannya, maka itu sholat bagaikan makanan rohani yang sangat kita perlukan. Ketika satu orang yang memang tidak suka kumpul dengan berjamaah, atau memang dia sibuk dengan dunianya, ada orang lain nanti ketemu di masjid, ketemu si fulan, alhamdulillah saya kangen kepada si fulan. Walaupun untuk sholat berjamaah tidak dilarang untuk memperbanyak itu niat. Ketika sholat berjamaah ingin bertemu fulan, ingin sholat berjamaah, ingin nambah ilmu, ingin bertanya tentang banyak hal di dalam sholat berjamaah. Jadi apa kelezatan yang akan kita peroleh dalam berjamaah adalah apa yang kita peroleh dari buah berjamaah. Buah berjamaahnya apa? Ternyata nggak ada rasanya, dia tidak akan merasakan lezatnya berjamaah. Tapi ketika dia tahu buahnya itu berjamaah, maka dia akan merasakan. Lain lagi kalau yang sholatnya, ini imam sholatnya indah sekali, bacaannya membuat saya nangis. Kalau saya sholat sendiri saya nggak bisa, tapi dengan mendengarkan dia membaca saya merasa syukur. Mulai ada buahnya satu. Kalau saya sholat berjamaah, saya bertemu dengan saudara saya, bisa mengetahui keadaan bagaimana. Jadi dengan mengetahui buahnya itu berjamaah akan bermanfaat dan menjadi lezat. Bahkan jalannya pun dengan, karena mau kemana? Sebentar ini buru-buru ini. Kenapa? Di sana ada hadiah besar dari Allah. Bukan masalah hadis-hadisnya, bukan masalah yang real di depan matanya, dia akan merasakan demikiannya. Semoga itu bermanfaat. Syukran katsir. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi waj'alna min ahli al-ilmi wanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mau baca qasidah sedikit ya. Qasidahnya apa? Alayallah binadrah, baca nggak di sini? Enggak. Baca ya. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Artinya apa? Ya Allah, kami ini pengen dipandang ya Allah oleh pandanganmu yang penuh rahmat. Alayallah binadrah minal ainir rahimah, yang dapat mengobati hati kami yang sakit. Tudawi kullama bi min amradin sagimah. Jika Allah memandang kepada seorang hamba, tidak akan celaka, tidak akan sial, tidak akan rugi seumur hidupnya. Minta selalu kepada Allah agar dipandang oleh Allah dengan ainur rahmah. Mata ketika cinta maka memandangnya dengan cinta. Seperti riwayat mengatakan, kalau kau pandang ibumu atau ayahmu, dalam riwayat ibunya, ibumu dengan penuh cinta, maka serupa dengan haji mabrur. Memandang ibunya bukan dengan pandangan ibu namanya Zainab, ini ibuku yang berani berkorban dengan apapun demi aku. Ini ibuku yang tiap hari berkorban dengan semuanya demi aku. Dari mulai bayi sampai besar dipandang dan dia mengalir air mata. Ya Allah, aku tidak dapat membalas kebaikan ibunya. Itu pandangan yang penuh rahmat. Jadi kita minta kepada Allah agar dipandang dengan Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah.
ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. Wahai sahabatku, wahai temanku, ala ya sah la tadja wa tadjar, jangan kau risau dan jangan marah. Wasallim lil maqadir, ketika mendapatkan perkara yang kau tidak sukai, serahkan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala agar kau selamat dan memperoleh pahala. Sudah terkena takdir, dia tidak menerima, maka murkah dari Allah. Harusnya dia menerima dan akan mendapatkan pahala. Uangnya hilang 20.000, dia mengatakan alhamdulillah, uangnya dapat hasilnya, gantinya ada. Kalau dia tidak menerima, uangnya hilang, pahala enggak ada. Khasira dunya wal akhirah. Tapi kalau hilangnya 1 juta, lumayan Habib, ini berat. Ya betul, cuma kalau yang ingat, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikannya. Kenapa ini hilang uang? Kalau uang halal pasti kembali kepada saya. Kalau uangnya tidak halal, saya pun nggak mau. Halal nggak bakal hilang. Saya pernah kejadian dengan saya waktu di Malaysia begitu. Hilang, saya punya tiket 3, saya harus keluar lagi. Saya katakan uang saya halal, nggak bakal hilang. Di airport, bukan di kedai, bukan di toko hilangnya, di airport. Waktu saya mau pulang, Mr. Muhammad Aqil Al-Atas, kau punya apa, uangnya sudah ketemu, dikembalikan. Uang di airport, karena halal nggak bakal hilang. Harus latihan begitu ya. Wallahu a'lam. Ala ya sah la tajza' wa tajjar wa sallim lil maqadir kay tuhmad wa tu'jar. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Saya bacakan demikian, kenapa? Karena ini Masjid Ba'alwi yang membangunnya Habib Muhammad Al-Atas, dan biasanya ghazaid-ghazaidnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ratibnya pun dibacakan subuh di sini. Ya. Maghrib. Al-Atas maghrib. Subuhnya. Nah, kalau mau dirubah boleh. Al-Atas maghrib, isyanya Al-Haddad. Bapak Habib Al-Haddad mengatakan bila dibaca dua-dua, maka dahulukan ratib yang punya guru. Dan Al-Atas kemudian Al-Haddad, atau subuhnya Al-Haddad begitu ya. Bagusnya maghrib sama isya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi waj'alna min ahli ilmi wa fahmi wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.